Petinggi KKB Papua meninggal tak wajar, ditemukan sudah tak bernyawa di markas. Kelompok separatis di Papua tiba-tiba mengumumkan duka nasional. Pengumuman itu disampaikan langsung juru bicara UPM, Sebi Sambom, melalui media sosial. Sebi Sambom menyebut saat ini kelompok sedang berduka setelah salah satu tokoh UPM ditemukan meninggal dunia. Dalam video viral di media sosial tersebut, Sebi Sambom mengumumkan tentang penyebab kematian sang tokoh UPM tersebut. Sebi Sambom menyebutkan bahwa sosok yang sangat berjasa dalam perjuangan Papua Merdeka itu adalah Cornelis Aikinggin. Namun kematian Cornelis Aikinggin tersebut menimbulkan tanda tanya besar di kalangan kelompok kriminal bersenjata KKB dan TPNPB pada umumnya. Sebab sosok tersebut dikabarkan meninggal dunia secara tidak wajar. Korban menghembuskan nafas terakhir setelah mengonsumsi sesuatu yang tak diketahui dari mana sumbernya. Sebi Sambom menyebutkan bahwa sosok itu menemui ajal setelah mengonsumsi satu botol air kemasan mineral. Meski mengungkapkan adanya kejanggalan tersebut, tetapi Sebi Sambom tak membeberkan secara detail tanda-tanda yang tampak dari kematian yang disebut sebagai hal yang tidak wajar. Jika Sebi Sambom menyebutkan bahwa kematian Cornelis gara-gara mengonsumsi air mineral, berarti air yang dikonsumsi mengandung racun. Lantas dari mana air mineral itu diperoleh? Siapa yang membawa untuk sang komandan TPNPB di wilayah Sorong itu? Siapa pula orang yang terakhir menemui Cornelis dan menyuguhkan air beracun itu kepadanya? Benarkah Cornelis tewas karena air beracun? Jika demikian, apa tanda-tanda sehingga disebut sebagai meninggal secara tidak wajar? Hingga kini teka-teki itu belum bisa dijawab. Bahkan tak satu orang pun yang mengungkapkan misteri di balik kematian tersebut. Terlepas dari semua sebab itu, Sebi Sambom menyatakan bahwa kematian itu merupakan duka nasional bagi bangsa Papua. Pasalnya, Cornelis Aikinggin tak hanya sebagai sosok berpengaruh di TPNPB, tetapi juga punya jasa sangat besar bagi bangsa Papua. Buah pikiran, spirit, juga kegigihan dalam berjuang menentang kelaliman sangat nyata bagi bangsa Papua. Oleh karena itu, katanya Cornelis pantas menjadi pahlawan nasional bangsa Papua. Apa yang telah ia berikan bagi Papua tak terbalaskan hingga maut menjemput. Sebagai tanda penghormatan terakhir bagi Cornelis, Sebi Sambom pun mengumumkan kematian itu sebagai hari perkabungan nasional. Bangsa Papua berduka, salah satu tokoh terbaik TPNPB meninggal dunia. Ini duka nasional, ujar Sebi Sambom dalam video singkat yang kini viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat peti jenazah Cornelis dibaluti bendera bintang kejora. Peti jenazah itu pun diusung oleh para pengikut setia Cornelis yang membaur bersama keluarga yang ditinggalkan. Hingga saat ini peristiwa kematian sosok berpengaruh tersebut masih menjadi perguncingan warga Papua. Warga juga masih bertanya-tanya, ada apakah gerangan sehingga sosok tersebut tiba-tiba meninggal dunia secara tidak wajar. Mereka pun mempertanyakan steril keamanan yang mengawal Cornelis, sebab sosok tersebut meninggal dunia bukan karena diterjang peluru. Bahkan warga menduga adanya penyusup di antara para pejuang TPNPB yang dekat dengan Cornelis. Hanya saja semua itu hanya dugaan semata, karena sampai saat ini tak satu pun yang berhasil membongkar. Belakangan baru terungkap bahwa kabar kematian Cornelis itu pertama kali disampaikan oleh seorang kepercayaan Cornelis, yakni Arnoldus Kocu. Informasi tersebut disampaikan Arnold Kocu kepada Sebi Sambom yang selanjutnya diumumkan kepada publik melalui media sosial. Untuk diketahui, sejak meninggal Cornelis Aikinggin sampai saat ini belum satupun sosok yang bisa menggantikan kebolehan Cornelis. Meski demikian, spirit perjuangan yang ditinggalkan Cornelis masih dilanjutkan oleh para panglima KKB lainnya di Papua. Hanya saja perjuangan KKB saat ini sepertinya makin terbatas.
Pasalnya, ruang gerak KKB terus dibatasi dari waktu ke waktu. Ini terjadi karena aparat TNI Polri semakin ngotot dalam mengawal kedaulatan NKRI di Papua. Prajurit TNI Polri tak henti-henti menyisir semua lokasi yang ditengarai sebagai markas KKB. Bahkan jika menemukan orang yang dicari, maka kepada yang bersangkutan, aparat TNI Polri langsung mengambil tindakan tegas terukur. Hingga kini tak disebutkan lagi berapa banyak anggota KKB yang meregang nyawa karena tindakan nekatnya. Sebisam bom seorang penipu. Juru bicara jubir kelompok separatis teroris Papua KSTP, Sebisam Bom dianggap sebagai sosok kontroversial. Pasalnya, Sebi kerap membuat pernyataan kontroversial atas peristiwa kekerasan yang terjadi di wilayah pegunungan Papua. Namun sebaliknya, tokoh muda Papua, Ali Kabiai membantah hal tersebut. Ali menganggap bahwa Sebi hanyalah seorang penipu. Tak ayal dengan tegas, Ali memberi peringatan kepada Sebi dan kroni-kroni agar tidak banyak berkoar-koar di media ataupun publik soal sesuatu yang palsu. Mana kontribusimu? Mana kontribusimu positifmu bagi rakyat di tanah Papua? Kau Sebi tidak kasih makan kami di Papua. Jadi kamu stop bawa nama kami seolah-olah mewakili kami dari Sorong sampai Semarai, tegas Ali.